Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Mukhodam dan teman-teman semua. Jadi di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang determinism in physical science atau bisa juga disebut sebagai determinisme di dalam ilmu fisika. Jadi video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Nah, sebelum masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya Fiona Amelia, lalu yang kedua ada saya sendiri, Asrin Latika, dan yang terakhir ada Ayu Najla Nafdia. Nah, di sini akan dibagi dalam menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada dari definisi determinismenya sendiri, lalu ada teori hubungan determinisme yang berkaitan dengan physical science-nya. Next slide. Baiklah. Nah, di zaman kuno dunia tampak sangat sewenang-wenang. Bencana seperti banjir, wabah penyakit, gempa bumi atau gunung berapi pasti terjadi tanpa peringatan atau alasan yang jelas. Orang primitif biasanya mengaitkan fenomena alam seperti itu dengan dewa dan dewi yang berperilaku dengan cara yang berubah-ubah dan aneh. Namun secara bertahap, orang pasti telah memperhatikan keteraturan tertentu dalam perilaku alam. Maka muncullah hukum Newton yang teorinya digunakan untuk memprediksi gerakan hampir semua benda langit. Seiring berjalannya waktu, muncullah ide determinisme ilmiah pertama yang diungkapkan secara terbuka oleh ilmuwan Prancis Pierre-Simon Laplace yang menyatakan saat kita mengetahui posisi dan kecepatan semua partikel di alam semesta, maka kita akan dapat menghitung perilakunya kapan saja di masa lalu atau masa depan yang menyiratkan bahwa kita dapat memprediksi masa depan paling tidak pada prinsipnya. Namun dalam praktiknya, kemampuan kita untuk memprediksi masa depan sangat dibatasi oleh kompleksitas persamaan dan fakta bahwa persamaan tersebut seringkali memiliki sifat yang disebut chaos. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg, fisikawan Jerman, mengemukakan prinsip ketidakpastian dengan menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengukur secara bersamaan baik posisi dan kecepatan sebuah partikel dengan tepat. Semakin akurat kita mencoba mengukur posisi partikel, semakin kurang akurat kita dapat mengetahui kecepatannya. Begitu pula sebaliknya. Atau singkatnya, mungkin seperti bagaimana seseorang dapat meramalkan masa depan ketika seseorang ini tidak dapat mengukur secara akurat posisi dan kecepatan partikel yang terjadi pada saat itu juga. Next slide. Nah, lalu di sini ada pengertian dari determination. Determinisme sendiri merupakan teori filosofis yang menyatakan semua peristiwa di alam semesta, termasuk tindakan manusia, secara jelas ditentukan oleh hukum alam yang tidak dapat diubah, yang dapat diasumsikan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab dan merupakan teori atau prinsip kerja yang semua fenomenanya dianggap sebagai konsekuensi yang diperlukan dari kondisi anteseden. Nah, determinisme dalam fisika sendiri itu juga dikenal sebagai sebab akibat. Mengapa? Karena menyatakan bahwa jika seseorang mengetahui semua faktor yang terlibat dalam peristiwa yang akan datang, maka peristiwa tersebut dapat diprediksi dengan tepat. Determinisme sendiri itu tidak boleh dikacaukan dengan penentuan nasib sendiri atas tindakan manusia berdasarkan alasan, motif, dan keinginan yang diasumsikan bahwa jika seseorang pengamat memiliki informasi yang cukup tentang suatu objek atau manusia, maka pengamat tersebut mungkin dapat memprediksi setiap gerakan konsekuen dari objek atau manusia itu. Makna ini dapat dibedakan dari varietas determinisme lain yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Next. Yang pertama itu tentang Newtonian gravitational theory. Jadi hukum Newton itu memiliki pengertian tentang gerak yang menyatakan bahwa produk dari massa partikel dengan percepatannya setiap saat itu sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel saat itu juga.
Nah, kecepatan di sini didefinisikan sebagai laju perubahan posisi dan percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya total yang bekerja pada partikel merupakan jumlah gaya yang diberikan oleh semua partikel lain, dan gaya gravitasi yang diberikan pada partikel adalah gaya tarik-menarik yang bekerja sepanjang garis, sehingga menghubungkan intensitas dan joule, serta sebanding dengan produk dari massa intensitas dan massa joule, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak di antara mereka. Sehingga ini melemahkan fisika teori gravitasi Newtonian untuk massa titik. Next slide. Lalu ada determinism, change, dan chaos. Nah, di sini teori probabilitas ini itu juga muncul sebagian upaya untuk mengukur risiko yang terkait dengan permainan peluang. Oleh karena itu, ini adalah kesaksian akan kekuatan visi determinisme bahwa salah satu ekspresi visi yang paling visi terjadi di dalam karya perintis Laplace tentang probabilitas. Karena kutipan tersebut panjang, jadi saya akan mencoba untuk memparafrasekannya yang berisi bahwa peristiwa-peristiwa di alam semesta ini itu telah dibuat bergantung pada penyebab akhir atau pada bahaya sesuai dengan saat terjadinya dan dilakukan secara ulang dan terus menerus atau muncul tanpa memperhatikan ketertiban. Nah, dari ilustrasi ini dapat dicontohkan dengan gambar yang tertera di PPT, yaitu tentang bola meriam. Nah, dari keterangan gambar A, didapatkan sebuah bola dilepaskan dari titik tertentu dan dibiarkan jatuh ke tanah di bawah aksi gravitasi bumi. Dengan melihat keadaan awal dalam rentang X plus delta X dan kecepatan plus delta V akan terjadi di posisi terakhir sebagai tempat peristirahatan terakhir yang dihasilkan dari X maupun V. Dalam pengertiannya berarti kondisi awal ini mengarah pada posisi akhir. Nah, yang dalam contoh kasus B itu sejumlah pusat hamburan itu tetap ditambahkan untuk mensimulasikan permainan pinball. Nah, dalam hal ini untuk beberapa pilihan keadaan awal X maupun V, terdapat akurasi yang diinginkan elastisitas tidak ada garis lintang yang terbatas antara AX dan AV. Tidak peduli seberapa kecil, sehingga semua keadaan awal di dalam garis lintang aslinya akan menghasilkan posisi akhir yang berbeda pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu. Baik, selanjutnya determinism and prediction. Dalam subbab ini, kita mempercayai bahwa determinism dan prediksi berjalan secara bersamaan, atau dalam arti lain, bahwa sistem deterministik dapat selalu diprediksi. Lalu dalam subbab ini juga membahas bahwa determinism dan prediksi ada kaitannya dengan Laplace intelligence, atau yang bisa disebut dengan teori Demon atau iblis milik Laplace. Kenapa bisa disebut teori Demon? Karena iblis Laplace digambarkan sebagai sosok yang intelek, yang mampu mengetahui semua peristiwa masa lalu dan masa depan jika mengetahui posisi dan kecepatan semua atom di alam semesta. Namun sangat disayangkan bahwa teori iblis Laplace ini gagal karena para filsuf menganggap bahwa teori dapat memicu kerusakan besar. Selanjutnya ada determinism and computability. Dalam buku ini dikenalkan dengan suatu device bernama mesin register. Dalam subbab ini juga bilangan dan hitungan mendominasi penjelasan kaitannya determinism dan computability. Sistem ini dipercayai sangat spesial dan sangat jarang ditemui di determinism lain. Dalam buku ini juga disajikan contoh seperti yang sudah kita tampilkan. Ada beberapa bakul yang berisi angka yang tak terhingga. Kita dapat memprogram banyak hal dengan bakul-bakul tersebut, seperti membandingkan atau bahkan mentransfer angka-angka tersebut dengan rumus-rumus tertentu. Mesin register dalam kasus ini berfungsi sebagai penghitung yang efektif. Selanjutnya ada determinism and open system. Nah, sebab ini kita mempercayai bahwa lingkungan luar dapat mempengaruhi determinism, yang dimaksudkan bahwa keterbukaan yang dijelaskan dalam sebab ini adalah bahwa sesuatu yang dari luar dapat mendorong suatu kejadian.
Misalkan suatu konstruksi dirancang sebagai pompa intuisi untuk memenuhi harapan akan hasil yang deterministik. Tetapi pompa hanya bekerja jika berbagai celah ditutup. Salah satunya adalah sistem mungkin terbuka kepada pengaruh luar. Dalam partikel ini, yang bekerja pada jarak tertentu satu-satunya cara aman untuk memastikan sistem tertutup adalah dengan memperluas sistem untuk memasukkan semua partikel yang ada. Konsep ini dalam ilmu sosial bisa dikaitkan dengan saat kita memiliki cita-cita, tentunya kita harus memompanya atau mengejarnya. Nah, yang membantu kita membantu mendorong usaha-usaha kita bisa jadi dari lingkungan luar seperti dukungan dari orang tua dan lain-lain. Dengan bantuan dari luar tersebutlah kita memudahkan kita untuk menggapai cita-cita kita. Selanjutnya ada determinism and the nature of space and time. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara determinisme dan status ontologis ruang dan waktu. Pada konsepsi relasional tentang gerak, setiap pernyataan yang bermakna tentang gerakan harus diterjemahkan ke dalam pernyataan tentang gerakan relatif benda fisik. Mereka yang relasionalis tentang gerak juga cenderung menjadi relasionalis tentang ruang dan waktu. Dan secara fisik yang dianggap determinisme Laplacian adalah ilusi. Karena menjadi seorang relasionalis tentang ruang dan waktu berarti menolak gagasan bahwa ruang secara harfiah adalah wadah untuk benda-benda dan ruang dan waktu adalah wadah untuk peristiwa-peristiwa fisik, dan untuk berpendapat bahwa ruang dan ruang waktu yang absolut hanyalah buatan untuk mewakili hubungan timbal balik di antara benda-benda fisik dan peristiwa fisik. Selanjutnya ada determinism and the special theory of the relativity. Menurut Newton, relativitas spesial mempercayai kemutlakan dari fisika dan kecepatan cahaya. Misalkan pada gambar ini, kerucut ruang waktu Minkowski bertindak sebagai penghalang tak terlihat bagi penjajah ruang angkasa, memastikan sikap relativistik terhadap determinisme Laplacian. Tapi kita harus menghadapi potensi tachyon. Spektra ini dapat dikendalikan jika tidak ada tachyon bebas, dan jika semua garis dunia tachyon berakhir dengan garis dunia tachyon yang tetap terkurung dalam kerucut cahaya. Teori secara global Laplace deterministik dalam arti bahwa keadaan irisan waktu global yang tepat dari ruang Minkowski cukup untuk menentukan masa lalu dan masa depan. Maksud dari konsep ini adalah permasalahan dalam suatu jalan akan tetap ada, dan permasalahan ini dapat menentukan masa depan bahkan merombak masa lalu. Selanjutnya ada determinism and general theory of relativity. Dalam teori ini kita percaya bahwa ruang dan waktu sangat mempengaruhi teori ini karena tergolong hal yang relatif. Pada dasarnya ini adalah teori gravitasi. Ide dasarnya adalah bahwa alih-alih menjadi kekuatan tak terlihat yang menarik objek sesama lain, gravitasi adalah lengkungan ruang. Semakin besar suatu objek, semakin membengkokkan ruang di sekitarnya. Misalnya, matahari cukup besar untuk membelokkan ruang melintas tata surya seperti bola berat yang bertumpu pada lembaran karet yang melengkungkan lembaran itu. Akibatnya, bumi dan planet-planet lain bergerak dalam jalur melengkung atau orbit di sekitarnya. Pembengkokan ini juga mempengaruhi pengukuran waktu. Singkatnya, kita cenderung menganggap bahwa waktu berjalan secara stabil, dengan kecepatan yang stabil, tetapi tidak. Contohnya itu bisa dibuktikan dengan saat kita ada di gunung, puncak gunung, pasti waktu berjalan lebih cepat dibandingkan saat kita ada di lembah. Karena karena perbedaan kekuatan gravitasi di setiap tempat tersebutlah terjadinya perbedaan waktu. Selanjutnya bisa ke teman saya, Fiona. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai determinisme and quantum mechanics. Jika determinisme sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan mengenai sebab akibat dan dicetuskan oleh fisikawan klasik, maka quantum mechanics dijelaskan pada era fisikawan modern, di mana jika fisika klasik menyuguhkan kepastian, maka fisika modern hanya menyajikan tentang probabilitas, kemungkinan, dan ketidakpastian.
Nah, fisika klasik atau determinisme ini dia menjelaskan dunia kasat mata dengan kondisi terutama kecepatan yang normal, sementara di fisika modern kepada pendekatan yang lebih super, yaitu di mana kondisi yang super besar atau super kecil. Slide selanjutnya. Nah, teori fisika modern didukung dengan rumusan persamaan gelombang yang ditemukan oleh Schrödinger melalui paradoks Kuching-Schrödinger, yaitu persamaan berupa fungsi ruang 3 dimensi. Nah, contoh percobaan kucing Schrödinger ini yaitu kucing ditempatkan di dalam box yang telah diisi racun sehingga jika box ditutup, kita hanya tahu dua kemungkinan antara kucing mati atau hidup. Begitulah kira-kira kuantum mekanika menjelaskan bagaimana semesta bekerja. Alih-alih kepastian seperti yang dikatakan fisikawan klasik, namun yang terjadi adalah hanya bisa memprediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan. Nah, bisa disimpulkan bahwa mekanika kuantum bersifat non-relativistik atau non-deterministik. Lalu hukum non-deterministik di mana keadaan sekarang tidak memperbaiki keadaan masa depan, tetapi hanya berdistribusi probabilitas atas bagian dari masa depan. Selanjutnya adalah tidak menunjukkan jenis ketergantungan sensitif pada kondisi awal, dan melalui paradoks Kuching-Schrödinger bisa diketahui bahwa keadaan kucing dalam box berada dalam posisi superposisi, yaitu hidup dan mati, yaitu kondisi lintasan seperti kondisi lintasan atom yang berwujud 3 dimensi atau berbentuk ruang. Sayangnya, kelemahan persamaan ini hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Model atau modern juga sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya adalah hewan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai quantum formalism atau quantum indeterminism. Jadi dari evolusi Schrödinger sebelumnya dinilai tidak sesuai dan masih belum menjelaskan runtuhnya superposisi. Nah, maka pada tahun 1930 mekanika kuantum disatukan dan diformalkan oleh Paul Dirac dan John von Neumann dengan penekanan lebih besar pada pengukuran mekanika kuantum, sifat statistik pengetahuan kita tentang realitas, dan spekulasi filosofis tentang peran pengamat. Bentuk kedua dari indeterminisme dan masalah pengukuran yang mengarah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang cacat pada inti dari quantum mechanics. Nah, dari visualisasi yang ada di layar tersebut bisa kita ketahui bahwa formalisme tersebut menyatakan bahwa quantum mechanics ini tidak lengkap dan bahwa probabilitas kuantum adalah ekspresi dari ketidaktahuan tentang keadaan alam yang tepat. Lalu pembuktian terhadap kejanggalan pada inti dari quantum mechanics, bahwa pada dasarnya ada lebih banyak faktor dan juga probabilitas yang bisa kita temui sehari-hari dibanding kepastian seperti yang dikatakan oleh fisikawan klasik di teori relativitas. Slide selanjutnya. Lalu ada teori yang meruntuhkan inequality, indeterminisme, dan quantum formalism sebelumnya, yaitu the APR paradox, di mana the APR paradox ini dicetuskan oleh Einstein, Podolsky, dan Rosen. Ia mengkritik bahwa kuantum mekanika mengenai probabilitas dan indeterministik menunjukkan bahwa mengukur keadaan suatu partikel dapat secara instan mengubah keadaan mitra terikatnya, meskipun kedua partikel dapat berbicara pada jarak yang tidak ditentukan. Kelemahan teori dari APR paradox adalah memaksakan bahwa semua di dunia ini bersifat deterministik, sehingga APR paradox terkenal dengan argumennya bahwa tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Selain itu, kelemahan dari paradoks ini juga dia memaksakan bahwa kalau semua konstanta di alam haruslah deterministik ketimbang probabilistik. Slide selanjutnya.
dari EPR paradoks bisa kita ketahui bahwa teorinya menyebutkan bahwa kecepatan cahaya tidak ada yang bisa menandinginya. Sedangkan selanjutnya ada teori Bell's inequality yang berusaha untuk meruntuhkan teori EPR paradoks, yaitu pada tahun 1964 ditemukan oleh John Stuart Bell. Dia menerbitkan gagasan bahwa setiap model dari realitas fisik dengan variabel tersembunyi harus memungkinkan untuk mempengaruhi secara seketika atau partikel yang lain. Nah, contohnya adalah melalui pembuktian ini dia bisa menyimpulkan apabila hipotesisnya adalah apabila jawabannya iya, ada hal lain, maksudnya kecepatan cahaya adalah yang tercepat, maka teori kuantum benar. Namun jika salah, bukan berarti mekanika kuantum salah. Nah, hasil dari teori ini adalah foton yang terjerat dapat berbicara lebih cepat dari cahaya. Maka teori ini membantah pernyataan Einstein bahwa tidak ada yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Foton bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti terapan dalam radiasi elektromagnetik, cahaya lampu, gelombang radio, dan sinar X, di mana kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, bahkan tidak membutuhkan jeda sekalipun. Sehingga teori Bell's teori ini sangat meruntuhkan teori EPR paradoks sebelumnya. Slide selanjutnya. Nah, lalu kita memasuki apa yang dinamakan indeterminism, dan free will. Determinism yaitu suatu teori atau pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu dalam alam ini termasuk manusia diatur oleh hukum sebab akibat. Sedangkan indeterminisme dan free will merupakan dua hal yang berbeda namun saling terkait kuat. Indeterminisme adalah sebuah konsep pemikiran bahwa sebuah peristiwa tidak terikat hubungan sebab akibat dengan peristiwa lain sebelumnya. Sedangkan free will adalah kemampuan secara bebas untuk memilih tindakan tertentu dari beberapa tindakan yang mungkin. Maka terdapat pertanyaan mendasar. Yang muncul adalah apakah benar manusia memiliki free will. Nah, dari simulasi visualisasi gambar yang telah ditempatkan di sini, kita bisa melihat bahwa kita memiliki keputusan di mana kita tidak memilih untuk jatuh bersama-sama dengan barisan sebelumnya, tetapi kita bisa menghindar, dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa free will itu ada dan kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan free will atau kebebasan untuk memilih. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa konsep free will sepertinya lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam realitas yang lebih mikro. Lalu, benarkah Big Bang menjadi satu-satunya first cause? Yang mana teori Big Bang adalah terkaan penciptaan alam semesta yang paling diyakini para ilmuwan saat ini, yaitu ledakan besar yang terjadi pada 13,7 miliar tahun lalu yang dipercaya sebagai awal perjalanan seisi alam semesta. Nah, dari sini jika kita tarik lebih dalam, teori Big Bang menjelaskan bahwa jika dalam teori deterministik bahwa subjek ada karena subjek lain yang menghendaki terjadinya, maka argumen dari teori Big Bang itu, Big Bang bukan menjadi satu-satunya penyebab utama penciptaan alam semesta. Ia hanya salah satu peristiwa yang baru dipecahkan. Padahal semestinya mesti ada penyebab yang menyebabkan teori Big Bang itu ada. Atau peristiwa Big Bang itu ada karena suatu hal yang melatar belakangi peristiwa Big Bang, dan peristiwa itu ada yang melatar belakanginya, ada yang melatar belakanginya lagi, dan seterusnya.
kita bisa kaitkan dengan eksistensi Tuhan. Jika teori determinisme dapat menjelaskan eksistensi Tuhan, maka Tuhan tidak bersifat tunggal, melainkan ada subjek lain yang menyebabkan adanya Tuhan, dan Tuhan bukan satu-satunya zat yang mutlak dan tunggal. Nah, jika dalam determinisme kita tidak menemukan ujung daripada ujung, maka kita bisa melihat dari framework indeterminisme. Jika dalam indeterminisme mengenai probabilitas atau kemungkinan, mungkin saja Big Bang satu peristiwa awal mula penciptaan semesta, dan tidak ada yang melatar belakangi peristiwa Big Bang, melainkan Big Bang ada karena peristiwa Big Bang itu sendiri, dan tidak perlu ada sebab yang melatar belakanginya. Begitu juga dengan eksistensi Tuhan, jika dijelaskan dengan indeterminisme, maka eksistensi Tuhan dapat kita akui sebagai subjek tunggal yang tidak dilatar belakangi atau disebabkan oleh subjek lainnya, melainkan Tuhan hanya satu subjek tunggal. Lalu free will dapat kita amati melalui peristiwa modernisasi seperti penciptaan teknologi dan inovasi-inovasi kontemporer yang ada karena probabilitas yang dipikirkan oleh manusia, dalam kutip adalah ilmuwan-ilmuwan, yaitu ilmuwan memilih untuk melakukannya sehingga tercipta teknologi yang sifatnya bukan objek determinisme atau objek alam yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, ini membuktikan bahwa manusia memiliki pilihan untuk mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan dan kasat mata. Slide selanjutnya. Nah, mari kita recall kembali apa itu determinisme. Determinisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu dalam alam ini, termasuk manusia, diatur oleh hukum sebab akibat. Lalu selanjutnya ada indeterminisme, yaitu sebuah konsep pemikiran bahwa sebuah peristiwa tidak terikat oleh sebab akibat dengan peristiwa lain sebelumnya. Lalu yang terakhir ada free will, yaitu kemampuan secara bebas untuk memilih tindakan tertentu dari beberapa tindakan yang mungkin. Slide selanjutnya. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa determinisme di ilmu fisika ini pertama adalah determinisme, yaitu konsekuensi yang tak terhindarkan dari sebab akibat. Yang kedua adalah seluruh alam semesta adalah sistem tunggal yang menentukan, dan yang lain mengidentifikasi sistem determinasi lain yang terbatas atau multiverse. Sehingga determinisme dan indeterminisme sama-sama bisa menjelaskan peristiwa yang ada di dunia, baik secara kasat mata maupun tidak kasat mata, tapi tergantung bagaimana sistem tersebut mikro atau makro. Jika makro, maka determinisme cenderung lebih bisa menjelaskan. Jika mikro, maka indeterminisme dan free will lebih bisa menjelaskan. Dan selanjutnya adalah perdebatan tentang determinisme dan kehendak bebas. Secara teknik dinyatakan sebagai kompatibilistik, memungkinkan keduanya untuk hidup berdampingan dan tidak kompatibel, menyangkal eksistensi mereka adalah kemungkinan. Determinisme tidak harus bingung dengan penentuan nasib sendiri dari tindakan manusia dengan alasan, motif, dan keinginan. Determinisme jarang membutuhkan prediksi yang sempurna secara praktis. Dan yang terakhir, mekanika kuantum di abad ke-20 menunjukkan bahwa di dunia mikro, setidaknya determinisme tidak ambigu seperti hukum gerak Newton yang dinilai adalah mustahil dan hanya menjelaskan mengenai kepastian. Slide selanjutnya. Di sini kita memakai sumber dari buku Introduction to the Philosophy of Science di bab Determinisme in Physical Science pada halaman 239 sampai 275. Slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat. Om Shanti Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.